5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, apakah adik-adik itu selalu makan makanan yang sehat seperti yang kamu lihat pada gambar berikut ini? Nah, di sini ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, apakah kalian selalu makan makanan sehat seperti ini adik-adik? Kak Citra berharap kalian suka ya makan sayur dan buah-buahan. Nah, coba sebutkan nih contoh-contoh makanan yang menurut kalian sehat. Nah, di sini makanan yang menurut Kak Citra sehat ya, itu adalah contohnya. Yang pertama, pastinya ada makanan pokoknya. Ada nasi atau nasi merah, ubi, roti, dan roti gandum. Lalu ada lauk. Nah, lauk hewani ya, lauk dari hewan ya, misalnya telur, ayam, ikan, daging, susu, dan keju. Lalu ada lauk nabati. Lauk nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Lalu ada sayuran ya, bisa brokoli, bisa wortel ya, bisa kembang kol, buncis, jagung, dan tomat misalnya. Lalu juga ada buah-buahan, yaitu misalnya ya, contohnya ada pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga, anggur, dan lain sebagainya. Nah, makanan yang sehat itu harus mengandung unsur 4 sehat, 5 sempurna, yaitu apa? 1. Makanan pokok, lalu ada lauk pauknya, lalu ada sayurannya, ada buahnya, dan yang terakhir dilengkapi dengan susu. Itu adalah makanan yang sehat dan bergizi. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Nah, kriteria makanan sehat yaitu adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna tadi. Nah, dalam 4 sehat 5 sempurna tadi ya, nasi, lauk pauk, sayuran, buah, dan susu itu pasti akan mengandung yang namanya vitamin, mineral, protein, karbohidrat ya. Lalu ada kalsium, ada fosfor, dan ada lemak juga, dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Makanan sehat itu baik untuk tubuh kita. Nah, tubuh manusia itu mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca dialog di bawah ini dengan seksama ya. Nah, di sini ada dialog Siti, Dayu, dan Edo. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup, kata Edo. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita, kata Siti. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Tanya Dayu.
Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Jelas Siti nih adik-adik. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Nah, dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu, kata Edo. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, itu tadi ya percakapan antara Siti, Dayu, dan Edo. Makanan sehat itu penting loh adik-adik bagi tubuh kita. Oleh karena itu banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum itu mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan itu memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Jadi kalau kalian bisa melihat iklan ya, bisa di televisi, lalu bahkan di radio gitu kita bisa mendengarkan adanya iklan. Lalu di jalan-jalan itu biasanya ada billboard iklan. Nah, iklan itu dimaksudkan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa kepada orang yang membaca atau melihatnya. Coba kita amati iklan-iklan berikut ini dengan seksama. Ini iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Lalu ini contoh iklan yang kedua, makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Iklan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu tadi ya contoh iklan nih. Nah, adik-adik yang hebat, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan dalam bahasa iklan itu adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklannya. Jadi kalau kalian membuat iklan itu kata-katanya harus menarik, gambarnya juga harus sesuai ya dengan apa yang akan diiklankan, dan kalimat yang digunakan itu mengajak para pembaca atau yang melihatnya ya itu tertarik untuk mengikuti atau membeli barang tersebut. Amati iklan di atas dengan seksama, lalu kita akan tuliskan apa yang kita lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, misalnya yang pertama ya, ini gambarnya adalah gambar irisan buah. Nah, tulisan yang kita lihat apa di sini? Tulisan yang kita lihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Lalu gambar yang kedua ada gambar seorang anak yang menyantap buah semangka. Tertuliskan di situ makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu iklan yang ketiga itu gambar sayur dan buah-buahan. Dan tulisan yang bisa kita lihat di sini adalah cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Jadi di sini kalimat atau bahasa iklannya sangat menarik. Nah, berdasarkan tulisan yang kita baca tadi ya pada iklan, kalian bisa diskusikan nih, apa kata-kata kunci dari iklan tersebut, lalu ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan kita memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang kata kunci dari sebuah iklan. Apa itu kata kunci? Nah, kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci adalah kode yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau ke informasi lainnya.
Lalu ciri-ciri sebuah kata kunci itu apa? Nah, yang pertama itu biasanya terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Lalu mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Yang ketiga, kata kunci itu mewakili sebagian besar atau seluruh topik atau konsep atau informasi dari iklan tersebut. Nah, kata kunci yang kita temukan dalam iklan tadi, misalnya ya, 3 iklan tadi itu tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, alasan kita memilih kata kunci tersebut dalam iklan karena kata kunci itu mewakili iklan yang ada ya, informasi utama dalam iklan tersebut. Jadi kata kunci itu akan menentukan informasi utama dalam iklan tersebut. Nah, itu ya tadi ya, kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode itu digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau ke informasi lainnya. Nah, dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, adik-adik, penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Tadi ya yang Kak Citra sebutkan 4 sehat 5 sempurna, yang terakhir adalah susu. Seperti kita ketahui, susu itu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Lalu bagaimana aku mencernanya? Tanya si sapi ya adik-adik ya. Bagaimana ya cara sapi mencerna makanannya? Dan jenis makanan apa yang biasa dikonsumsi oleh sapi? Tuliskan hal-hal penting yang ingin kalian ketahui nih tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kita mau buat kalimat tanya dulu tentang pencernaan pada sapi ya. Misalnya, apakah organ pencernaan hewan dan manusia itu sama? Apakah organ pencernaan hewan yang terdapat pada mulut itu seperti gigi dan lidah itu fungsinya sama seperti manusia? Mengapa hewan mamalia memamah makanannya 2 kali? Apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? Lalu apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? Lalu apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Dan apakah panjang usus hewan panjangnya sama dengan panjang usus pada manusia? Nah, untuk mencari tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat ini, kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Apa itu hewan ruminansia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan yang memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Lalu, sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba ya. Di sini mikroba itu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, hewan mamalia itu kebanyakan kan pemakan rumput adik-adik ya, seperti sapi, kambing, kerbau, rusa, itu pemakan rumput. Nah, mereka ini termasuk dalam hewan ruminansia, hewan yang memamah biaknya 2 kali atau menelan, mengunyah makanannya 2 kali.
mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Nah, mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali itu masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut sapi itu terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut ini. Yang pertama, di mulut sapi itu pastinya ada gigi ya. Nah, gigi sapi itu tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan ya, dan gigi geraham yang gunanya untuk mengunyah makanan. Nah, fungsi giginya sama seperti manusia ya, gigi gerahamnya untuk mengunyah. Lalu sapi itu juga memiliki lidah. Nah, lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah untuk menuju ke lambungnya. Lalu di mulut itu juga ada saliva ya, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi atau bisa kita sebut juga dengan air liur ya. Manusia juga membutuhkan air liur untuk mengunyah makanan. Itu tadi yang ada di dalam mulut sapi. Lalu lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Jadi ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi itu terdiri dari 4 bagian. Ya, ada rumen, ada retikulum, ada omasium ya, lalu ada abomasum ya. Omasum di sini ya, maaf, omasum, lalu abomasum. Nah, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut adik-adik ya. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Tadi dari bagian mulut, lalu makanan akan didorong melalui esofagus, berikutnya ke rumen. Nah, rumen ini adalah perut besar. Nah, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri itu di rumen ini. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumennya. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali adik-adik ya. Makanya tadi pengunyahnya 2 kali, ketika masuk lalu masuk ke rumen. Lah, dari rumen ketika sapi itu beristirahat, dia akan keluarkan lagi ke mulutnya dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum. Nah, retikulum itu ini ya, atau perut jala. Nah, sekarang kita masuk ke perut jala atau retikulum. Nah, di dalam retikulum, makanan akan kembali mengalami proses yang namanya fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi ya, dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab ya. Jadi di sini tuh disaring kalau ada benda-benda asing, misalnya ada batu, nah nanti akan disaring di sini. Setelah itu akan masuk ke omasum atau ke perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan ini akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya dari omasum ini akan masuk ke yang namanya abomasum. Nah, abomasum itu disebut juga dengan perut masam ya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan bergerak ke usus halus. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Lalu di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran.
Nah, itu tadi ya penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan sapi. Sangat unik ya, karena setelah dikunyah masuk ke dalam perut, lalu keluar lagi ya, masuk ke rumen, keluar lagi, dikunyah lagi di mulut ya, lalu baru masuk lagi ke dalam perutnya. Nah, adik-adik, dalam penjelasan tadi mungkin ada kosakata baru yang kalian belum pahami. Mari kita cari tahu bersama artinya. Ruminansia itu artinya adalah hewan memamah biak. Lalu tadi ada kata sistem. Nah, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Berikutnya ada kata kompleks. Kompleks itu mengandung beberapa unsur yang penting, yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Lalu ada kata spesifik. Spesifik itu artinya adalah khusus, bersifat khusus atau khas. Mikrob. Mikrob itu adalah organisme atau hewan yang sangat kecil ukurannya. Lalu ada kata mekanisme. Mekanisme itu adalah cara kerja suatu sistem atau suatu organisasi. Lalu ada kata kimiawi. Kimiawi itu artinya adalah secara atau berkenaan dengan bahan kimia. Berikutnya ada kata fermentasi. Nah, fermentasi itu artinya adalah penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang akan menghasilkan energi. Lalu ada anaerob ya. Nah, ini adalah organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen. Lalu ada absorpsi. Nah, absorpsi itu adalah artinya penyerapan. Nah, adik-adik, diagram di bawah ini akan menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Nah, di sini ya Kak Citra punya contohnya ya. Rumput akan dikunyah di mulut, lalu masuk ke esofagus, lalu masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di situ terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba, yaitu bakteri. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang ada di rumen ini atau di perut besar akan kembali ke mulut ya. Nah, di sini terjadi proses makanan itu dikunyah kedua kalinya supaya lebih sempurna. Nah, dari mulut akan masuk ke retikulum. Nah, di retikulum ini terjadi proses fermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Nah, dari retikulum akan masuk ke omasum. Dari omasum akan masuk ke abomasum. Nah, abomasum ini terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Nah, adik-adik harus tahu, kita akan cari tahu bersama nama-nama organ yang ada di dalam pencernaan sapi ya. Yang pertama, mulut. Nah, dalam rongga mulut hewan ruminansia itu terdapat dua organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan lidah seperti manusia. Nah, gigi ruminansia itu berbeda dengan susunan gigi pada mamalia lainnya. Nah, dari mulut akan ke esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, di saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan, hanya lewat saja sebagai penghubung mulut dengan lambung atau mulut dengan rumen ya. Berikutnya rumen. Nah, rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan yang mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, setelah dari rumen akan kembali ke mulut lagi. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah kedua kalinya, baru akan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum itu makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di bagian ini terjadi proses absorpsi ya, dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke omasum atau ke perut kita. Nah, sekarang kita ke omasum. Nah, di sini terjadi pencernaan ya, dibantu dengan enzim pencernaan. Lalu makanan akan masuk ke abomasum. Nah, di abomasum ya, ini terjadi pencernaan juga bantuan dari enzim
pepsin yang dihasilkan oleh abu masum. Nah, dari abu masum makanan itu akan dibawa ke usus halus ya. Didorong ke usus halus. Di organ inilah, di usus halus inilah sari-sari makanannya akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ampas atau sisa makanannya baru akan dikeluarkan melalui anus ya. Anus, lalu keluarlah kotoran ya. Itu tadi proses pencernaan pada sapi. Nah, adik-adik, setelah kalian melengkapi diagram tadi, coba kalian gambarkan hewan sapi seperti gambar di bawah ini pada buku gambar kalian, bisa ukuran A3 ya. Apa yang kalian gambarkan itu nanti kalian beri nama dari setiap bagian organ pencernaan. Kalian bisa gunakan tanda panah merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan. Nah, buatlah gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Ini adalah contoh gambarnya. Kalian bisa buat gambar yang lebih bagus lagi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.